Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pertemuan 16 ini saya akan membahas tentang isi soal yang akan keluar di mata kuliah algoritma dan struktur data. Untuk outline-nya hanya ada 3, jadi ada petunjuk, kemudian ada materi, dan isi soal itu sendiri ya. Kita mulai dari yang pertama dulu, yaitu petunjuk ujian akhir semester pada mata kuliah algoritma dan struktur data. Petunjuk itu saya breakdown menjadi beberapa bagian. Ada koneksi, kemudian ada jenis soal, kemudian ada jumlah soal, dan waktu pengerjaannya. Untuk koneksi, perhatikan spesifiknya yaitu internet ya. Jadi perhatikan koneksi internet saat akan memulai mengerjakan soal. Nah, ini sering juga dialami oleh mahasiswa. Nanti ada alasan, Pak, koneksi saya tidak stabil. Ketika nanti jadwal UAS itu dipublish, dirilis, tolong siapkan waktu dan tempat untuk memfokuskan diri mengerjakan UAS seperti itu ya. Jadi benar-benar kalian prepare, nggak ada masalah kuota, nggak ada masalah koneksi terlalu jauh. Ketika jadwal kan kita udah tahu nih, misalnya ujian algoritma dan struktur data ini di hari Kamis. Nah, prepare di hari Kamis itu tempatnya di mana. Kemudian lihat koneksi internetnya. Kemudian lihat kuota kita, ya. Data kita tuh mencukupi nggak? Seperti itu. Kemudian ada jenis soal. Jadi jenis soalnya ada 2 yang saya gunakan, yaitu ada coding dan pilihan ganda. Nah, coding ini apa? Mau nggak mau kita men-typing ya, tapi nggak banyak. Nanti saya jelaskan di jumlah soal begitu. Jadi ada coding, menulis coding ya. Jadi kalian silahkan buka nanti Visual Studio-nya atau misalnya aplikasi online GDB yang online itu ya, yang pakai code dari gratisan, bisa pakai itu. Kemudian kalian typing, kemudian dijalankan, hasilnya dapat berhasil yang diminta soal atau yang diminta saya, copy paste di dalam jawaban di e-learning. Jadi mengcopy seperti itu ya. Ketika itu berhasil berjalan, maka masukkan ke dalam jawaban esai. Jadi ini bentuknya coding ini nanti adalah soal esai. Kemudian pilihan ganda. Sifat ujiannya selanjutnya adalah open book, ya bebas. Silakan eksplorasi lewat Google atau YouTube, tidak ada masalah. Nanti kan ada dibatasi waktu. Nah, waktu nanti saya jelaskan di bagian waktu. Ya. Sekarang kita lanjut ke bagian jumlah soal. Total jumlah soal dari algoritma struktur data itu ada 7. Nah, 2 soalnya itu ngoding. 5 soal pilihan ganda ya. Jadi totalnya kalau dijumlahkan akumulasinya adalah 7 soal. Terus untuk optionnya kan pilihan berganda Pak. Optionnya alternatif jawabannya itu ada berapa banyak? Ada 4. Jadi ada A, ada B, ada C dan ada D. Jadi option jawabannya itu hanya ada 4. Bukan biasanya kan ada dosen 6, ada 5. Saya cukup 4 saja. Kemudian waktu pengerjaan. Pasti on schedule. Ingat ya, tidak ada misalnya saya rilis di hari Kamis jam 8, ya berarti jam 8 itu nggak bisa lewat dari jam 8, misalnya jam 11. Ya. Boleh nggak kalau misalnya lewat sedikit jam 8.30? Boleh, cuman durasi terbitnya adalah 90 menit. Nah, itu yang jadi masalah ya. Jadi makanya saya bilang fokuskan diri kalian untuk menyiapkan waktu dan tempat untuk UAS ini. Bukan hanya algoritma struktur data, tapi mata kuliah lainnya. Selanjutnya tidak ada rentang waktu 7 hari saat mengerjakan. Semuanya dilakukan on time atau on schedule. Paham ya? Mungkin sudah pernah mengalami di semester sebelumnya saat pandemi. Nah, sama seperti ini ya sikonnya. Saya rasa ini jelas ya, kalian sudah pasti pernah mengalami di semester sebelumnya, tidak ada masalah. Yang paling penting poinnya itu di sini ya, jumlah soalnya 7, kemudian open book ya pasti ngoding ya, ngoding. Kemudian pilihan berganda, opsinya ada 4 jawaban. Saya rasa jelas. Kemudian saya next. Kemudian di outline berikutnya ada materi. Nah, materinya apa? Materinya sangat sedikit ya. Ada array list, itu pokok spesifiknya, pembahasannya itu di typing coding. Nah, di sini kalian harus mendalami array list. Karena disinilah men-type coding di sini ya. Jadi soal yang pertama itu adalah array list yang mengetik coding, membuat coding.
Kemudian di situ ada juga definisi. Mungkin ada soal nomor 2, nomor 3, nomor 4, apa nggak tahu ya. Saya juga lupa soalnya. Apakah yang dimaksud dengan array list? Atau dari pernyataan ini manakah yang pernyataan yang mendekati atau yang paling benar tentang array list? Jadi kalian harus tahu juga definisinya. Kemudian harus tahu juga contoh array list. Nanti saya menampilkan sesuatu, itu mungkin membingungkan. Mana ini contoh format array list yang benar? Nah, udah ketahuan tuh materinya, array list pasti ada ngoding, seperti itu ya. Kemudian ada stack dan queue. Nah, ini sudah juga kita ada materinya. Typing code-nya hanya di stack, queue-nya nggak ada menulis coding. Ya. Jadi hanya stack. Berarti yang dua tadi, Pak, hanya dua tadi, Pak, ya. Misalnya hanya array list untuk coding, kemudian stack untuk typing coding. Iya jawabannya. Queue-nya tidak ada buat coding, tidak menulis coding. Ini tidak ya. Kalau ini iya, kalau ini iya. Jadi queue-nya apa? Mungkin definisi dan sifat dari stack dan queue. Mungkin juga di situ ada sisipan definisi. Apakah pengertian stack? Stack itu adalah makanan yang aromanya ini dan seterusnya. Itu misalnya. Kemudian sifatnya apa? Sifatnya pemarah, pemalu, dan seterusnya. Nah, baca lagi ya. Operasinya ada apa aja? Ingat ya, definisi itu ada operasi. Operasinya ada menambahkan. Penggunanya apa? Mungkin operasinya pop, push, atau NQ, DQ, baca sendiri ya. Kemudian sorting. Nah, sorting ini kan ada 4 ya. Ada bubble sort, selection sort, insertion sort, ada 3. Nah, nanti soalnya hanya contoh metode pengurutan. Saya akan menampilkan gambar. Dari gambar ini kira-kira jawabannya, misalnya ada gambar A, kemudian jawabannya ini kira-kira cocoknya apa ya? Metode bubble sorting kah? Insertion sorting kah? Atau selection sorting kah? Jadi kalian disuruh meminta gambar ini menggunakan metode apa pengurutannya. Jadi seperti itu aja, tidak ada definisi yang aneh-aneh ya. Jadi hanya pengurutan ya. Tetap mau nggak mau kita belajar dulu definisinya. Jadi bubble sorting itu apa sih? Bubble sorting adalah seperti ini. Insertion sorting apa sih? Insertion sorting adalah seperti ini. Mau nggak mau harus belajar tentang definisinya. Tapi di soal nanti hanya menampilkan gambar. Apakah gambar ini menggunakan metode yang mana? Seperti itu ya. Kemudian yang terakhir materinya hanya ada tree dan graph. Nah, itu apa? Ya, ini sifatnya teoritis lah ya, definisi, kemudian pernyataan, dan contoh. Silakan dipelajari. Secara garis besarnya hanya seperti ini. Saya clear dulu semuanya. Yang saya harus memperjelas atau mempertegas adalah array list pasti typing code. Stack pasti typing code. Jadi ada 2 yang kita mengetik program ya. Nah, itu ada array list, kemudian ada stack. Selebihnya bentuknya adalah varieties atau pilihan berganda dengan 4 option jawaban. Oke, saya rasa jelas. Kemudian ada kisi soal. Nah, kisi soal ini saya ambil dari soal UAS di tahun-tahun sebelumnya atau kakak kelas kalian lah ya. Itu bisa kalian klik di sini ya, tidak jalan linknya, atau dengan cara copy paste di sini. Copy paste, kemudian nanti dia terhubung ke dalam Google Drive saya. Silakan download dan silakan pelajari. Oke, hanya seperti itu aja kisi soal. Untuk terakhir, karena ini adalah pertemuan terakhir, jika ada kesalahan saya saat saat pelajaran algoritma dan subtata, misalnya ketika saya melakukan jokes ya, humor seperti itu ada menyinggung hati kalian atau menyakiti hati kalian, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Bukan maksud saya seperti menyakiti kalian seperti itu ya, tapi biasanya kan yang namanya di dalam kelas itu ada pengen ngebangun suasana lah ya, komunikasi yang lebih ceria. Makanya kadang saya menyisipkan jokes-jokes yang mungkin lah ya, mungkin ada maksud saya apa, ada hati kalian mungkin tersakiti. Saya minta maaf ya. Oke, seperti itu aja. Saya rasa jelas ya, dan saya akhiri kuliah di algoritma struktur data ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian semua. Sampai jumpa di semester depan jika masih sama saya. Terima kasih.